Shalom jemaat Tuhan. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya, kasih tos kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, silahkan saudara boleh duduk. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul bertumbuh dalam kedewasaan. Sama-sama kita bilang dewasa. Sekali lagi bilang dewasa. Kita harus jadi orang Kristen yang dewasa, amin. Kita akan buka ayat firman di kitab Efesus pasal yang keempat. Ayat yang pertama sampai yang ke-16. Saya akan bacakan ayat yang ganjil. Saudara boleh buka Alkitab, lalu saudara bisa baca dengan suara yang nyaring. Dimulai dari ayat yang genap. Jadi saya akan mulai ayat ke-11, saudara 12 dan selanjutnya bergantian. Efesus 4 ayat yang ke-11 sampai yang ke-16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 12. Ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. 16 terakhir. Amin. Pernah saudara melihat ada seorang bayi yang bertumbuh dewasa. Jadi ketika dia mulai umur 1 tahun dia mulai belajar untuk berjalan. Berjalan awalnya sempoyongan saudara. Ketika mau jalan pelan-pelan, kanan kiri tangannya mulai lepas, jalannya agak gontai, terus tiba-tiba dia jatuh. Belum lagi ketika dia mau mencoba belajar makan. Saya pernah lihat ada anak bayi yang belajar makan, duduk di kursi yang tinggi, kursi bayi, pakai celemek makan buat bayi. Hari itu dia dikasih makan pasta sama mamahnya, karena belum mau pakai sendok, dia pakai tangan saudara. Dan karena masih belajar itu pastanya ketika diambil keluar kemana-mana. Belum lagi dia ambil tangannya yang belepotan sama saus, diusap ke mukanya saudara sampai semuanya penuh. Seperti lagi facial dengan bumbu pasta. Kita kalau ngelihat gitu, kita lihat aduh ini anak lucu banget ya, masih kecil, aduh gemes. Tapi coba saudara bayangkan kalau hal yang sama terjadi sama orang yang duduk di sebelah saudara, di sebelah restoran, umur 30-an. Sama melakukan hal yang sama, makan pasta nggak pakai sendok, pakai tangan, diremes-remes, mau dimasukkan ke mulut nggak bisa, lalu dia usapkan ke muka. Bukannya menggemaskan saudara, tapi mengenaskan. Saudara, hal yang sama dilakukan oleh dua orang yang berbeda dengan usia yang berbeda menjadi sesuatu yang hasilnya berbeda. Dan saya mau saudara sama-sama merenungkan di dalam diri kita. Kalau tadi bayi baru lahir, baru belajar. Tapi saudara, sudah berapa tahun saudara jadi orang Kristen? Apakah ketika saudara jadi orang Kristen, hidup saudara ini masih menggemaskan atau lebih ke arah mengenaskan? Karena setiap tahun saudara datang ke gereja, setiap tahun beribadah, ikut apa yang disarankan oleh gereja yang ada, tapi ternyata saudara tidak bertumbuh dewasa secara rohani. Saya percaya segala sesuatu yang sehat pasti bertumbuh, amin. Kalau saudara nggak bertumbuh berarti saudara tidak sehat. Kalau saya punya anak, saya kasih dia makan, saya kasih dia minum, tapi tingginya tetap segitu, tiap tahun tingginya segitu. Berat badannya segitu nggak naik-naik. Tentu saya akan bawa dia ke dokter. Saya tanya, dok, ini ada yang salah dengan anak saya.
Antara asupan gizinya yang gak benar atau pencernaannya yang gak baik sehingga ada hambatan dalam pertumbuhan. Hari ini kita mau sama-sama merenungkan tentang kedewasaan ini. Lamanya saudara ada di dalam gereja tidak selalu sebanding dengan berapa dewasanya saudara. Sama seperti kalau anak zaman sekarang, kalau saudara lihat badannya besar-besar, tinggi-tinggi saudara. Tapi ketika dibawa ke satu situasi yang membutuhkan kedewasaan, dia masih bertindak seperti anak kecil. Ada anak cerita sama saya, iya Ci, saya pindah dari satu kota ini ke kota yang lain untuk sekolah. Begitu sampai di kota yang baru ditipu sama tukang supir taksi. Kok bisa? Saya pikir kok anak ini bisa ditipu sih? Ternyata memang walaupun badannya besar tapi belum dewasa. Karena saya percaya benar orang dewasa bukan hanya terlihat sekedar dari bentuk tubuhnya, bukan dari lamanya dia beribadah, tapi dilihat dari sikapnya, kelakuannya. Dan inilah yang Rasul Paulus katakan di kitab Efesus ini. Rasul Paulus ini banyak mengepalai gereja-gereja saudara. Dan dia lihat dari berbagai gereja, ada gereja-gereja yang sudah ada lama bertahun-tahun tapi jemaatnya tidak dewasa-dewasa. Saya harap ini tidak terjadi di GBI Bethel cabang Sumarekon, amin. Karena itu Rasul Paulus bilang, kamu tahu Allah memberi, ada nabi, ada pengajar, ada gembala, ada penginjil. Semuanya ini Rasul Paulus bilang, ini ditujukan bukan untuk meninabobokan jemaat. Rasul Paulus bilang di sini, orang-orang ini ada di dalam gereja, tujuannya untuk memperlengkapi orang kudus, yaitu setiap jemaat, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Karena itu kalau saudara datang bergereja di tempat ini, saya harap saudara tidak datang untuk dilayani. Oh enak nih tempatnya, AC-nya dingin, oh sofanya empuk, oh di depan ada asyir. Satu kali saudara datang ternyata AC-nya gak nyala. Saudara menggerutu, aduh ini gimana sih? Kok nggak memberikan pelayanan yang terbaik? Asyirnya di depan mungkin senyumnya cuma setengah. Saudara merasa aduh kok saya dianaktirikan. Saudara mungkin merasa kursinya tidak serapih biasanya. Saudara mulai menggerutu. Saya mau bilang gereja tidak ada untuk meninabobokan saudara jadi bayi-bayi rohani. Gereja yang sehat, Rasul Paulus bilang ada untuk memperlengkapi orang kudus. Bagi apa? Next slide. Bagi pekerjaan pelayanan. Jadi saudara harusnya datang ke gereja bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Sama-sama bilang bukan dilayani, tapi melayani. Karena itu saya mau ajak saudara, ayo kita bersama-sama jangan jadi orang Kristen yang tidak dewasa. Sama seperti anak kecil, kalau dia 1 tahun sampai 10 tahun diurus di rumah, masih bergantung sama orang tuanya, masih oke lah. Tapi kalau dia umur 20 tahun, 25 tahun masih ada di rumah, bergantung sama mamahnya, tidur masih pengen sama mamahnya, there is something wrong, ada yang salah saudara. Kalau saudara udah bertahun-tahun jadi anak Tuhan, tapi hidup saudara gak berubah, there is something wrong, ada yang salah. Karena itu biarlah kalau tahun ini gereja kita bilang, 2026 the year of revival, tahun kebangkitan. Ini udah bulan kelima saudara. Dalam hidup saudara apa yang sudah bangkit? Kalau masih belum, bilang setengah tahun ke belakang saya mau mengusahakan. Setidaknya saya bisa jadi dewasa. Ada 4 ciri ya dewasa itu apa? Di tengah saya tulis sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Itu ciri yang pertama. Yang kedua pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Yang ketiga kedewasaan penuh. Yang keempat tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tujuannya untuk apa? Agar kita teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita. Bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara saya mau bilang kalau engkau harusnya jadi dewasa tapi tidak dewasa-dewasa. Ini bisa berbahaya, hati-hati. Merugikan orang sekitar dan juga merugikan diri kita sendiri. Saya melihat dalam firman Tuhan ada seorang. Dia punya karunia yang luar biasa.
Dia punya karisma yang begitu luar biasa. Tapi dia tidak dewasa. Dan ini berbahaya. Namanya adalah Simson. Di kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Diceritakan bagaimana Simson ini hidup. Saya tunjukkan sama saudara dari kisah hidup Simson. Ada setidaknya 4 ciri orang yang tidak dewasa. Dan 4 ciri orang yang dewasa. Dari sini saudara lihat dalam diri saudara. Saya ini lebih ke arah dewasa atau ke arah yang tidak dewasa. Saya lihat yang pertama, orang yang tidak dewasa seperti Simson ini mudah sekali menolak nasihat. Orangnya dablek, gak bisa dikasih tahu, maunya benar sendiri, gak bisa ditegur. Simson sudah tahu bahwa semenjak dari dalam kandungan dia ini diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, mau dipakai Tuhan secara luar biasa. Dari bayi dia sudah disisihkan untuk Tuhan. Tidak boleh dicukur rambut saudara. Tidak boleh minum minuman anggur. Harus disisihkan untuk Tuhan. Tapi satu kali Simson bilang sama mama papanya. Aku ngelihat perempuan ini nih. Aku suka sama dia. Aku mau nikah sama dia. Masalahnya dia ini bukan orang Israel. Mama papanya bilang, Simson emang kamu gak punya ya orang lain yang ada di sini? Emang di bangsa kita kurang perempuan yang mau sama kamu? Tapi Simson marah, Simson paksa untuk orang tuanya menikahkan dia dengan perempuan itu. Hari ini kalau saudara mungkin sedang dinasihati oleh orang lain. Nasihatnya bertentangan dengan keinginan saudara. Apa yang saudara lakukan? Kalau saudara hari ini marah, maksa, kekeh, gak mau dikasih tahu. Biar firman ini berbicara sama saudara. Hati saudara dilembutkan dan saudara bilang, iya ya Tuhan, ternyata saya belum dewasa. Orang dewasa, dia mendengar nasihat, walaupun nasihatnya berbeda dengan keinginan dia. Walaupun yang namanya orang dinasihati itu kan gak enak saudara. Dikasih saran itu kan gak enak. Tapi orang dewasa, dia akan mempertimbangkannya. Yang kedua, Simson. Dia tidak dewasa karena dia meremehkan, karena dia merasa mampu. Simson itu tidak kalah sama singa. Satu kali dia jalan ketemu singa. Singa ini dia hancurkan rahangnya. Gak pakai alat. Tetapi firman Tuhan mencatat. Di tangan seorang wanita Simson kalah. Dia bermain-main dengan wanita. Dia bermain-main dengan kaum yang dianggap remeh. Tapi justru di sanalah orang yang tidak dewasa terlalu overestimate. Dia terlalu percaya diri sehingga dia cenderung meremehkan orang lain, meremehkan dosa, meremehkan hal-hal yang terlihat kecil. Sementara orang yang dewasa, dia mengandalkan Tuhan selalu. Dia berhati-hati. Hari ini saudara lihat, adakah 1-2 hal yang terlihat kecil yang saudara bilang, ini sih masih aman, masih bisa ditahan. Tapi hati-hati, justru yang sering membuat kita terjatuh bukan batu yang besar, tapi kerikil yang kecil. Kalau saudara dewasa, saudara bilang, iya ya, saya harus siap sedia karena saya tahu iblis ini selalu mencoba untuk menjatuhkan. Saya jaga semua. Saya nggak taruh diri saya dalam situasi-situasi di mana saya bisa jatuh. Saya mau mengandalkan Tuhan. Simson tidak dewasa karena dia tidak bisa mengendalikan diri. Anak kecil kan gak bisa mengendalikan diri saudara. Kalau dia lapar saat ini lagi ibadah pasti dia langsung nangis. Kalau dia kebelet pengen pipis toiletnya masih jauh dia akan kencing di tempat. Itu ciri orang yang tidak dewasa. Saya lihat kalau kita tidak dewasa tidak bisa mengendalikan diri. Emosi kita yang mengendalikan kita meledak-ledak. Kalau saudara marah perkataan yang negatif keluar semua. Kalau saudara marah ini banting piring, pukul tembok, itu orang yang tidak dewasa. Tapi orang yang dewasa dia bisa mengendalikan diri. Simson egonya tersentuh sedikit. Dia marah, dia bakar rumah satu kampung saudara. Orang Filistin dia bakar semua rumahnya, dia bunuh orang-orang yang ada. Kenapa? Karena dia kalah main teka-teki. Egoisme dia bikin dia yang tidak dewasa ini tantrum. Hari ini berapa banyak dari saudara yang suka tantrum?
Beda pendapat dengan suami, istri, tantrum. Beda pendapat dengan anak, tantrum. Bete, gak mau disapa. Kalah oleh emosi. Tidak bisa mengendalikan diri. Hari ini belajar doa sama Tuhan. Tuhan, aku mau jadi orang yang dewasa rohani. Yang keempat yang saya lihat, orang yang tidak dewasa itu bertobat karena kena batunya. Simson, orang yang diurapi Tuhan, punya karunia, kuat. Dari kecil, dari bayi dinubuatkan untuk menjadi orang yang luar biasa. Tapi di akhir pasal yang ke-16, saudara tahu, dia mati mengenaskan. Matanya dicungkil. Dia harus mengirik, disuruh sama orang Filistin. Dia akhirnya minta doa sama Tuhan, Tuhan berikan aku sekali lagi kekuatan. Walaupun rambutnya sudah dicukur, gundul, tapi akhirnya Tuhan memberikan kekuatan. Dia jawab doanya sekali lagi. Tapi sayangnya Simson mati dalam bangunan yang rusak karena kekuatannya sendiri. Orang yang tidak dewasa jatuh dulu baru minta ampun sama Tuhan. Orang yang tidak dewasa coba dulu, bangkrut dulu, baru tobat, gak mau nipu lagi. Orang yang gak dewasa hanya berhenti kalau dalam tanda kutip sama Tuhan dipaksa berhenti. Tapi orang yang dewasa kita akan berhati-hati sebelum bertindak. Kita pikir dulu nih, kalau saya melakukan ini nantinya seperti apa. Anak kecil gak dewasa gak pernah berpikir panjang, saudara. Main bola di rumah, udah tahu kalau bola kena vas bisa pecah, kena TV bisa pecah, kena gelas bisa pecah. Tapi dia sebodoh banget main aja. Sampai akhirnya gelasnya pecah baru dia bilang, oh iya gak boleh lagi main di rumah. Hari ini biarlah, saya tidak tahu apa yang saudara sedang hadapi. Tapi saya berdoa, kalau saudara diberkati Tuhan dengan karunia yang luar biasa. Saudara diberikan kemampuan untuk memimpin orang, punya karisma. Biarlah semuanya ini saudara miliki dengan kedewasaan. Karena karunia, karisma mungkin bisa membawa saudara ke atas. Tapi hanya kedewasaan, karakter yang bisa menaruh saudara tetap ada di atas. Biarlah setiap dari kita belajar untuk bertumbuh dewasa. Saya akan bagikan, tadi ada 4 hal yang Tuhan inginkan untuk kita menjadi dewasa di dalam kerohanian kita. Saya akan bagikan 4 hal ini beserta sarana yang Tuhan berikan. Dan saya lihat sarana-sarana ini berkaitan erat dengan gereja. Karena itu saya mau sama-sama belajar dengan bersama saudara untuk melihat yang pertama. Yang pertama, kedewasaan rohani yang Tuhan inginkan adalah ketika seseorang memiliki kesatuan iman. Dan kesatuan iman ini hanya dapat diperoleh lewat komunitas rohani. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 firman Tuhan berkata, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Ada satu pemuda bilang, Pak Pendeta, saya kalau ibadah gak mau lagi datang ke gereja. Kan sekarang udah ada online. Tahu gak kenapa Pak Pendeta? Kadang-kadang kalau datang ke ibadah, ke gereja atau ikut komunitas, seringkali banyak juga orang yang gak sungguh-sungguh. Kadang-kadang ngomongnya juga gak enak. Jadi buat saya itu juga merasa gak nyaman. Udah saya sendiri aja. Saya percaya saya bisa dewasa sendirian. Lalu Pak Pendeta tunjukkan ada beberapa bara api yang menyala satu dengan yang lain. Sambil pemudanya curhat, bara apinya dipindahkan. Dari yang tadinya sekumpulan sekarang ada satu yang dipindahkan. Mereka ngobrol-ngobrol dan gak lama sebelum obrolannya selesai, bara api yang satu ini udah padam, saudara. Kenapa? Karena memang bara api itu harus ada di kumpulan bara api yang lain. Saudara, saya mau bilang, seringkali kita merasa, ikutan gereja, komunitas, banyak orang yang gak sempurna. Tapi saya mau bilang, iman, kedewasaan itu tidak pernah timbul sendirian.
kedewasaan itu harus dibentuk di dalam komunitas. Gereja Tuhan ini seperti disebut oleh Alkitab kumpulan domba. Domba kekuatannya ada di dalam kumpulan. Kalau domba sendirian ini bahaya sekali, dapat diterkam oleh singa dengan mudah. Karena itu domba membutuhkan satu dengan yang lain. Ini sama seperti cerita landak. Ada landak, keluarga landak bete satu dengan yang lain. Landak gak mau ketemu satu dengan yang lain. Kenapa? Karena setiap kali ketemu tanpa sengaja saling menusuk satu dengan yang lain. Karena itu si keluarga landak ini memutuskan, udahlah daripada kita ketemu saling tusuk-tusukan, udah kita masing-masing aja pisah sendiri. Akhirnya mereka berpencar, saudara. Selama musim panas gak masalah. Tapi begitu musim dingin, si landak bingung. Karena dia gak ketemu sama teman-teman lain yang mau deket sama dia. Kan dia suka nusuk. Akhirnya dia bingung, dia pikir gimana ya caranya. Dia teringat sama keluarganya, akhirnya kembali lagi ke keluarganya. Disitulah ketika mereka ngumpul, walaupun sebelumnya udah coba pakai daun, pakai apa, aduh tetap dingin. Tapi begitu mereka bergandengan tangan, kehangatan satu landak ditularkan kepada landak yang lain, membuat mereka bertahan dalam musim dingin. Walaupun lagi bergandengan tangan tetap ada yang nusuk, saudara. Aduh sakit. Tapi dia bilang, aduh tahan. Walaupun sakit, kalau kita berpencar lagi kita bisa mati. Orang Kristen tuh kadang-kadang seperti itu. Sama seperti landak. Kadang-kadang suka saling tusuk tanpa sadar satu dengan yang lain. Karena karakter kita belum baik. Tapi ketika si landak ini berpisah dari kawanannya, ini bisa berbahaya. Karena itu landak-landak yang ada dia janjian. Ayo kita belajar, tari landak dia bilang. Kadang-kadang kalau saya goyang ke sini, kamu harus goyang ke sana biar nggak kena satu dengan yang lain. Saudara tahu bahwa di dalam kehidupan ini, waktu saudara berkomunitas, berjemaat, ada orang yang akan tusuk saudara, sadar atau dia tidak sadar. Tapi dari situlah saudara belajar untuk bisa menjadi dewasa. Orang yang mulutnya tajam didewasakan sama orang yang baperan. Akhirnya orang yang mulutnya tajam bilang, oh saya harus belajar ya. Kalau saya mulutnya tajam, itu orang yang baperan. Aduh kasihan, hatinya tergores. Tapi orang yang hatinya baperan ketemu orang yang mulutnya tajam, menyadari juga saya gak bisa baperan terus nih. Harus belajar untuk dewasa, menyadari kenapa ya dia ngomongnya seperti itu. Oh mungkin ada sakit hati. Oh mungkin dia gak maksud seperti itu. Dalam komunitas kita belajar saling mengoreksi, saling memacu satu dengan yang lain. Dan disitulah kedewasaan terjadi, kesatuan iman hadir. Saudara perlu sadar, dunia ini seakan-akan mendorong saudara untuk tidak berkomunitas. Kenapa? Semuanya saudara bisa kerjakan sendirian. Sekarang bahkan kalau mau ngobrol gak butuh temen, pakai AI, langsung ngobrol aja. Halo AI, apa kabar? Nanti dia balesin saudara. Sekarang orang ada yang menikah, pengen sama robot. Padahal kita tahu manusia menajamkan manusia, seperti besi menajamkan besi. Kalau saudara gak pernah bertemu dengan manusia yang berbeda dengan saudara, saya rasa saudara gak akan pernah dewasa. Karena itu hari ini firman Tuhan mengingatkan, jangan membiasakan diri untuk menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Saya dorong kalau ada di antara saudara yang sudah beribadah beberapa kali di tempat ini sebagai simpatisan, datang pergi gak ada yang tahu. Saya dorong saudara, mau tidak tertanam di tempat ini. Saya gak jamin ketika saudara tertanam semua orang cocok sama saudara. Pasti ada orang yang menggesek saudara satu dengan yang lain. Tapi justru dari situlah saudara akan bertumbuh. Keluar dari tempat ini tanya sama pelayan. Kalau saya mau berjemaat di tempat ini gimana? Saudara akan ikut aturannya. Ikutan kelas saya murid Kristus. Saudara bilang tapi saya tuh ini levelnya terlalu pendek. Dulu saya sudah melayani dan lain-lain, mungkin di kota yang lain dan sebagainya. Disitulah saudara didewasakan. Orang yang dewasa mengikuti proses. Ikut betel komunitas, bikom.
Ketika kesaksian, saudara pengen ngomong, aduh tapi sebelah ngomong terus. Lama-lama saudara belajar untuk bisa mengontrol satu dengan yang lain. Kalau ada di tempat ini yang sudah berjemaat tapi belum pelayanan, saya dorong saudara untuk masuk ke dalam pelayanan. Karena dalam pelayanan digesek terus, ketemu sama orang yang berbeda. Tapi saya lihat orang yang terlibat dalam pelayanan, setia dalam komunitas, pertumbuhan kerohaniannya cepat saudara. Tadinya marah, sekarang bisa mengontrol amarah. Tadinya orangnya meledak-ledak, sekarang bisa dengan lemah lembut menghadapi orang lain. Tadinya mudah menyerah, sekarang orangnya semangat menggebu-gebu buat Tuhan. Hari ini biarlah firman Tuhan tidak sekedar lewat, tapi dari komunitas rohani saudara bisa menjadi dewasa. Yang kedua saya lihat Tuhan bilang bahwa ketika seorang menjadi dewasa rohani, Efesus tadi berkata ada ciri, yaitu dia memiliki pengetahuan yang benar akan anak Allah. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 firman Tuhan berkata, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Amin. Orang yang dewasa dia tahu, dia belajar, dia tahu situasi, dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau saudara mau dewasa rohani, saudara juga harus belajar untuk pertama-tama tahu tentang kebenaran. Caranya gimana? Gak ada lain kecuali baca firman Tuhan. Selain tahu, saudara mulai mengenal sang kebenaran, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dari situ saudara baca, oh ternyata Yesus disakiti tapi dia tidak kecewa. Yesus banyak ditentang oleh orang tapi dia tidak mudah emosi. Yesus digoda untuk jatuh dalam dosa tapi ternyata Yesus tidak pernah berdosa. Dari situlah kita melihat firman Tuhan membentuk cara berpikir kita. Oh, wajar dong kalau dia jahat sama kita, kita jahat balik sama dia. Kalau dia baik sama kita, kita baik balik sama dia. Ada orang punya prinsip, kalau dia 1 kali jahat sama saya 10 kali lebih jahat sama dia. Kalau dia baik 1 kali sama saya 10 kali lebih baik sama dia. Saudara pikir itu adalah prinsip hidup yang benar. Tapi waktu saudara baca firman, saudara baru tahu, oh ternyata salah. Karena Yesus bilang, kalau kamu ditampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Kalau kamu diminta baju jubahmu, kasih baju dalammu. Kalau kamu disuruh jalan 1 mil, kamu jalan 2 mil. Saudara baru tahu, oh ternyata lewat firman kita didewasakan. Amsal bilang, setiap orang melihat jalannya, pandangannya itu seperti benar. Tapi firman Tuhan yang menunjukkan kebenaran yang sempurna. Di gereja ini ada gerakan namanya gedor, gerakan doa dan firman. Saudara diminta untuk baca ayat 1 pasal 1 hari. Bahkan gereja memberikan hadiah buat saudara yang mengumpulkan gedor tepat pada waktu. Dan biasanya dibagi dalam setiap triwulan saudara. Hadiahnya menurut saya sih ya cukup baik lah. Tapi yang pasti saya akan sampaikan sama saudara, ada hadiah dari Tuhan, hadiah dari sorga yang diberikan buat orang-orang yang mau mencintai firman Tuhan. Karena itu belajar untuk membaca gedor, gerakan doa dan firman 1 pasal 1 hari. Caranya bagaimana? Saudara punya HP, download aplikasi GBI Bethel Apps atau Google aja gedor GBI Bethel Bandung, nanti keluar websitenya. Di situ dikasih tahu hari ini pembacaannya apa. Lalu saudara ditanya 3 pertanyaan. 1, kebenaran apa yang saudara dapat hari ini? Kalau tadi saya bahas soal Simpson, saya itu dapat dari pembacaan gedor. Karena beberapa waktu yang lalu kita ini lagi belajar kitab Hakim-Hakim. Hanya dari 1 pasal. Hakim-Hakim 16 saya ketemu ada 4 ciri orang yang dewasa dan tidak dewasa. Saudara tunjukkan kebenaran apa yang didapat. Yang kedua, koreksi apa yang mau saya lakukan. Saya misalnya baca Simpson, lalu saya bilang, oh saya mau koreksi. Saya ini misalnya orang yang gak bisa mengendalikan emosi. Lalu yang ketiga ditanya, komitmen apa yang mau diambil.
Saya mau belajar mengendalikan emosi, tidak seperti Simpson yang lepas emosi seperti itu. Kebenaran yang didapat, koreksi yang mau dilakukan, komitmen yang mau diambil. Cuman satu pasal satu hari. Tapi ketika saudara melakukannya, lama-lama saudara akan mengetahui pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Yang ketiga, Alkitab bilang orang yang dewasa bukan hanya tadi yang pertama punya kesatuan iman, yang kedua punya pengetahuan yang benar tentang anak, tapi yang ketiga dia punya kedewasaan penuh dan ini didapatkan lewat ujian iman. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu apa? Kesengsaraan, betul? Bukan, kebahagiaan. Apa yang harus dianggap jadi kebahagiaan? Firman Tuhan bilang apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Justru kalau ada ujian dalam hidupmu, firman Tuhan bilang kamu harus berbahagia. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saya sangat percaya kedewasaan itu hanya bisa dicapai lewat proses. Gak bisa saudara nanam hari ini besok keluar buahnya, gak bisa. Harus ada waktu, ditunggu. Kadang-kadang gak sesuai ekspektasi. Tapi orang yang tekun justru dia akan belajar untuk menjadi orang dewasa. Ada satu suku namanya suku Cherokee yang ada di Amerika. Kalau dia punya anak laki-laki ini sebelum jadi dewasa, dianggap dewasa, dibawa dulu ke hutan saudara. Di hutan itu dia ditutup matanya, diikat ke satu tiang dan sepanjang malam dia harus ada di sana. Sebetulnya ketika dia pergi ke sana, dia ini ditemani sama ayahnya. Jadi ayahnya akan tunggu, jangan-jangan di hutan nanti ada singa, ada binatang buas yang menerkam. Jadi ayahnya itu standby. Tapi anaknya ini mungkin usia 13 tahun, 14 tahun, ditutup matanya, ditali di tiang itu. Dia hanya akan disebut dewasa kalau dia bertahan sampai pagi, enggak nangis, enggak teriak, enggak marah-marah. Dia diem aja. Ini menunjukkan bahwa dia itu memiliki kepercayaan, keyakinan, ketekunan, menunggu matahari terbit. Sama seperti kita, kadang-kadang dalam masalah, dalam ujian, justru iman kita ini didewasakan. Kalau kita ternyata masih marah, anak kecil itu kalau lagi main ada tombol yang gak bisa dipakai, ada mobil yang gak bisa berputar, dia marah itu dia bisa banting tuh si mobil-mobilannya. Tapi orang dewasa ada masalah, dia pikir ini apa ya, gimana cara ngebenerinnya, dia ulik terus. Saudara perlu lihat kalau kita jatuh dalam berbagai pencobaan, kita harus menganggap diri kita berbahagia. Tuhan seringkali pakai tekanan, penantian, kegagalan, masalah untuk membentuk karakter kita. Kalau hari ini saudara sedang mengalami masalah, saya suka lagu yang sekarang lagi populer, mungkin saudara juga tahu. Lagunya berbunyi, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Tahu saudara lagunya? Kau yang punya kuasa, sekalipun ku dalam lembah kelam, marah-marah gitu bukan? Bukan, lagunya gimana? Tak mengapa asal kau di sampingku, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya apa? Rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Jadi lagunya kan gitu ya saudara. Jadi jangan walaupun masalahku masih ada, ku marah-marah dan tak mau percaya. Kan jangan gitulah.
Kita belajar bahwa setiap ujian iman menghasilkan ketekunan. Dan seperti matahari akan bersinar, janji Tuhan pasti dia genapi di dalam hidup orang percaya. Amin. Yang keempat, yang terakhir, bukan hanya kita dibentuk dalam komunitas dewasa dalam kesatuan iman, baca firman, mengetahui pengenalan yang benar, lewat ujian iman, ketekunan, kita naik kelas jadi dewasa penuh. Tapi yang terakhir saya lihat, hanya lewat kuasa Roh Kudus kita bisa mengalami kepenuhan Kristus yang seutuhnya. Galatia 5 ayat 24 sampai 25, firman Tuhan berkata, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saya percaya benar, saudara udah ikutan komunitas, saudara udah baca firman, saudara udah tekun dalam ujian. Tapi kalau saudara gak punya Roh Kudus dalam diri saudara, saudara gak akan bisa dewasa. Dalam pengalaman hidup saya merasa kedewasaan itu tidak timbul di tengah kehingar-bingaran. Tidak timbul ketika banyak orang di sekitar orang-orang, di sekitar kemenangan. Enggak. Kedewasaan itu timbul ketika kita menghadapi sesuatu yang berbeda dengan keinginan kita, di mana kita belajar kata Tuhan, sabar, ikut Tuhan, setia. Lalu saya masuk ke dalam ruang sendirian untuk doa, sambil nangis air mata keluar. Saya cuma bilang, Tuhan, saya nggak mampu, Tuhan, untuk percaya, kayaknya sulit. Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus dijanjikan sebagai roh kebenaran. Dia yang akan memampukan kita. Dia yang akan mengingatkan kita tentang apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu ketika ada masalah bisa membuat kita dewasa kalau kita meresponinya bersama dengan Roh Kudus. Saat kita ikut Roh Kudus, keinginan daging hilang. Sebaliknya, kalau kita ikut keinginan daging, Roh Kudus hilang. Roh Kudus adalah roh yang lembut, dia gak akan paksa saudara. Tapi dalam hati ini ada suara yang mengarahkan saudara. Hari ini kalau saya sampaikan ini sama saudara, lalu saudara gak ngerti apa ya Roh Kudus, saya gak pernah tahu, saya gak pernah merasakan, saya gak pernah ngerti. Oh, Bu Pendeta bilang ada suara dalam hati. Bukankah itu suara hati nurani? Saya tahu dari mana itu suara Roh Kudus. Firman Tuhan bilang, dombaku mengenal suaraku. Jadi saya doa buat saudara, saya rindu setiap dari kita mengalami Roh Kudus. Karena Yesus mati, dia naik ke sorga. Kita mau memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Tapi bukan hanya naik ke sorga. 10 hari kemudian saat murid-murid Yesus berdoa, dia mencurahkan Roh Kudusnya. Dan kalau saudara lihat, perubahan kedewasaan murid-murid Yesus tidak terjadi waktu Yesus disalib. Tidak terjadi waktu Yesus naik ke sorga. Tapi kedewasaan murid Yesus sungguh dinyatakan ketika mereka menerima kuasa Roh Kudus. Mereka kabur meninggalkan Yesus. Mereka ketakutan, diam. Di Yerusalem mereka gak kemana-mana. Tapi yang luar biasa ketika mereka menerima Roh Kudus, hidup mereka diubahkan. Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah. Dia menolong, dia menguatkan, dia mengingatkan, dia memimpin kita. Bagaimana menerima Roh Kudus? Buka hati saudara, haus dan rindu. Tapi sebagai gereja, kita mau mengadakan doa pencurahan Roh Kudus. Mengikuti teladan seperti yang murid-murid Yesus lakukan. 10 hari setelah Yesus naik ke sorga, mereka berkumpul di loteng tiap-tiap hari. Doa, baca firman, pujian, penyembahan, dan mereka menantikan Roh Kudus. Saat itulah Roh Kudus turun dan menjamah setiap orang yang ada. Di GBI Bethel ada beberapa satelit, saudara boleh lihat, boleh ikut, apalagi kalau mungkin belum pernah ke satelit yang lain. Ibadahnya setiap jam 7 sore saudara. Ada yang di Sumarekon ini dimulai hari Jumat jam 7. Ada di Cimahi, Mekarwangi, Hyper Square, di Kings, di Kopo. Saudara boleh ikut. Saudara boleh ajak teman-teman saudara. Bu Pendeta kan gak harus ya doa di gereja untuk dapat Roh Kudus. Memang.
Tapi biasanya kalau doa di rumah, udah angkat tangan rasanya udah sejam, waktu lihat jam tangan baru 3 menit saudara. Karena itu belajar sama-sama kita bangun. Kalau saudara udah ikut Bikom, bilang sama teman Bikom, gak usah malu. Saya ini kayaknya belum pernah mengalami jamahan Roh Kudus. Saya rindu, saya mau. Gimana dong? Biar saya bisa bertumbuh secara dewasa. Boleh ikut, ajak teman-teman saudara. Sebelumnya datang lebih pagi, cari dinner, makan daerah situ. Atau kalau saudara bilang saya benar-benar mau, haus, rindu, ikut berpuasa. Jadi puasa, ikut ibadah, pulangnya baru makan sama teman-teman. Apapun saudara bisa atur, tapi satu hal yang saya ingin saudara merindukan ada jamahan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang dewasa. Yang terakhir saya sampaikan, Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk percaya kepada Kristus. Tetapi bertumbuh sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Kiranya firman ini menguatkan setiap dari kita. Mengingatkan lagi, iya ya, saya jangan jadi orang Kristen mengenaskan. Tapi saya mau bertumbuh dewasa serupa seperti Kristus. Amin.